Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jacinda Lovina Olivia Seli dengan NIM 2024-030-3001 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi ajaran Trihita Karana yang dihubungkan dengan profil pemuda Pancasila dalam kasus sampah. Adapun latar belakangnya yakni Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah yang berdampak signifikan pada lingkungan dan kesehatan. Ini bukan sekedar isu kebersihan, melainkan krisis nasional yang semakin kompleks, dipicu dari pertumbuhan populasi. Tentunya dengan semakin banyak populasi kita bertambah, kebutuhan kita pun akan semakin bertambah juga. Mulai dari pangan, pakaian yang kita gunakan, perabotan, itu juga akan mengambil hasil-hasil dari alam. Dan tentunya hal ini bisa berdampak untuk memicu timbunan sampah. Lalu aktivitas ekonomi. Kita bisa lihat banyak sekarang pabrik-pabrik dan bisa menghasilkan limbah ataupun asap pabrik gitu. Dan perubahan pola konsumsi. Kita bisa lihat ya, pada saat ini masih banyak yang menggunakan plastik sebagai wadah makanan, entah itu dalam bentuk kresek ataupun makanan ringan. Jadi, skala masalah sampah ini telah mencapai titik yang darurat yang menuntut perhatian kita dan segera kita melakukan tindakan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau disingkat sebagai SPSN pada tahun 2024, timbulan sampah dari 317 kabupaten se-Indonesia mencapai 34.214.607,36 ton per tahun. Lalu penggunaan sampah mencapai angka di 13,24%, penanganan sampah sebanyak 46,51%, sampah yang terkelola sebanyak 59,74%, dan sampah tidak terkelola sebanyak 40,26%. Hal ini menunjukkan masih banyak sampah yang tidak terkelola, hampir bahkan setengahnya atau setengah kurang. Hal ini menjadi perhatian penting. Tentunya bagaimana kita sekarang sebagai generasi muda bisa menurunkan angka dari sampah yang tidak terkelola ini, gitu, agar semakin tahun yang kita bisa harapkan itu semakin berkurang, bukannya angka persen ini menjadi semakin bertambah. Dampak sampah terhadap pemanasan global dan krisis iklim. Produksi plastik sendiri membutuhkan energi yang tinggi, yang seringkali berasal dari bahan bakar fosil, sehingga menghasilkan emisi gas rumah kaca berupa gas metana. Gas metana juga bisa dihasilkan dari timbunan sampah organik yang mulai membusuk di TPA yang tidak terkelola dengan baik. Ada juga gas rumah kaca yaitu karbon dioksida yang bisa dihasilkan dari asap pabrik. Nah, gas-gas rumah kaca ini nantinya bisa memperangkap panas di atmosfer bumi, yang seharusnya sinar matahari yang masuk ke bumi sebagian bisa dipantulkan kembali ke luar angkasa. Tetapi, gas rumah kaca ini menahan sebagian panas tersebut sehingga suhu bumi pun meningkat. Makanya kita bisa juga merasakan sekarang terjadinya perubahan iklim, bisa juga pagi kita tiba-tiba merasa hujan, lalu siang tiba-tiba cuaca kembali cerah gitu ya. Jadi mulai terasa adanya perubahan iklim. Selanjutnya, dampak sampah terhadap kesehatan manusia. Jadi, senyawa kimia beracun yang terkandung dalam sampah plastik dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara yang tercemar, makanan, dan minuman yang terkontaminasi. Misalnya ketika kita mengonsumsi misalnya ikan gitu ya. Nah, ada beberapa kasus yang ditemukan bahwa ikan tersebut tuh di dalamnya terdapat plastik. Jadi, secara tidak sadar kita bisa mengonsumsinya dan itu bisa menyebabkan dampak kesehatan yang serius. Lalu, paparan limbah plastik ini dapat menghasilkan zat karsinogenik yang memicu masalah pencernaan seperti diare, gangguan pernapasan, dan bisa mengakibatkan kanker. Jadi, solusi apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi sampah?
Dari pemerintah sendiri sudah mengeluarkan kebijakan ataupun regulasi, yang dimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik, yang secara khusus mengatur penanganan jenis sampah yang memerlukan perlakuan khusus seperti sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, limbah, sampah akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang belum dapat diolah secara teknologi, dan sampah yang timbul secara tidak periodik. Lalu diatur juga di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Permen LHK Nomor 1 Tahun 2024 tentang penanganan sampah yang timbul akibat bencana, yang dimana dibahas mengenai operasional untuk penanganan sampah pasca bencana termasuk pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Yang dimana regulasi ini juga mengintegrasikan pengelola sampah bencana ke dalam rencana kontingensi penanggulangan bencana daerah. Lalu selanjutnya pemerintah juga sudah melakukan peluncuran berbagai program. Yang pertama yaitu Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk membangun budaya memilah sampah langsung dari sumbernya, yaitu dari masyarakat sendiri. Lalu sosialisasi secara proaktif yang meningkatkan pemahaman publik mengenai bahaya sampah, khususnya sampah plastik yang sudah dilakukan seperti contohnya di UPMI pada saat PUPR hadir untuk menghadirkan pengolahan sampah bersumber di perguruan tinggi. Lalu revolusi budaya dalam pengolahan sampah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan yang terakhir peningkatan infrastruktur pengolahan sampah bisa melalui sarana-sarana dan prasarana untuk mengelola sampah tersebut. Selain pemerintah, ada pun juga NGO atau non-governmental organization, yaitu organisasi yang berada di luar dari pemerintahan. Seperti WALHI, yaitu singkatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang merupakan organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, yang aktif sejak tahun 1980 dalam upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan. WALHI berfokus pada advokasi terhadap eksploitasi sumber daya alam yang menjadi akar krisis lingkungan, yang berperan sebagai pengawas kebijakan dan suara kritis masyarakat. Yang kedua yaitu adalah Trust Hero Indonesia, yang merupakan sebuah gerakan global yang dikelola oleh relawan. Misinya adalah mengajak masyarakat untuk bersama-sama membersihkan dan menghindari produksi sampah dan terutama menciptakan bumi yang bebas sampah. Trust Hero ini didirikan di Thailand pada tahun 2013 dan masih aktif lebih dari 100 lokasi di seluruh dunia. Lalu, Trust Hero ini mempunyai 3 program kerja, yaitu aksi bersih, program botol dan tas pakai ulang, dan pendidikan serta anak-anak. Teman-teman katanya udah nggak asing lagi dong mendengar kata Pandawara Group. Jadi, Pandawara Group beranggotakan 5 orang pemuda laki-laki yang peduli dengan isu lingkungan. Kelompok pemuda ini mendapatkan perhatian luas melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram karena aksi bersih-bersih sampah mereka yang dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari sungai, pantai, dan jalan. Nah, kelompok pemuda ini pun juga sudah melibatkan pemerintah ataupun masyarakat sekitar untuk mengikuti kegiatan aksi bersih-bersih mereka. Tentunya ini menjadi motivasi dan contoh yang patut ditiru ya untuk generasi muda khususnya yang peduli terkait dengan isu lingkungan. Mereka pun awalnya juga merasakan keresahan karena lingkungan di sekitar rumah mereka terjadi banjir seperti itu. Nah, terus apakah kita berpikir? Tadi udah ada pemerintah, ada organisasi juga pemerintah. Jadi kita nggak perlu dong jaga lingkungan. Toh mereka juga udah ngeluarin kebijakan, toh mereka juga udah buat program untuk kebersihan, toh mereka juga nanti yang bersih-bersih. Apakah pemikiran kita menjadi seperti itu? Tentunya tidak. Kita tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah ataupun organisasi di luar pemerintah. Kenapa? Kebersihan adalah tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Kebersihan itu menciptakan lingkungan yang
indah, yang aman, terbebas dari penyakit. Kalau kita hanya mengandalkan dari pemerintah ataupun organisasi dari luar pemerintah, oke, itu bisa saja. Tapi, kalau kita tidak ada kesadaran dari dalam diri untuk berubah, untuk misalnya tidak membuang sampah sembarangan, hal sekecil itu mungkin kita sering abaikan, tapi itu berdampak besar ke lingkungan. Dengan kamu tidak membuang sampah sembarangan, kamu bisa menghindari penyakit, kamu bisa mencegah banjir, yang tanpa kita sadari. Gitu. Tanpa kita sadari, ternyata itu membantu lingkungan. Ternyata itu termasuk menjaga lingkungan. Jadi, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk menjaga lingkungan? Baik, saya akan jelaskan bagaimana cara implementasi Tridharma Karna yang dihubungkan dengan profil pemuda Pancasila. Yang pertama yaitu dengan parayangan, yaitu menghargai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan telah menciptakan alam yang begitu indah. Maka kita sebagai manusia harus melakukan tindakan pengelolaan sampah sebagai bagian dari wujud syukur kita yang sudah tinggal di lingkungan yang Tuhan telah sediakan. Yang pertama ini dihubungkan dengan nilai profil pemuda Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita bisa melakukan pemilahan sampah, daur ulang, dan mengurangi limbah yang sebagai wujud nyata dan penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Lalu ada juga nilai bernama kritis. Jadi secara aktif kita mencari pemahaman mendalam tentang bagaimana tindakan kita terhadap lingkungan dapat mencerminkan tingkat keimanan dan ketakwaan seperti menggunakan tas plastik. Bayangkan teman-teman. Teman-teman sering pasti kita menggunakan tas kresek dan itu masih memang umum digunakan di UMKM ataupun di usaha-usaha kecil ya terutama masih banyak yang masih menggunakan tas kresek. Dengan teman-teman bisa misalnya teman-teman bawa tas kain, tas teman-teman, oh iya, bilang ke penjualnya untuk, oh ya nggak usah pakai tas kresek ya, saya udah bawa tas sendiri. Mungkin itu adalah langkah kecil teman-teman, tapi teman-teman sudah mengurangi sampah plastik, timbunan sampah plastik gitu. Karena jujur di Bali sendiri itu timbunan sampah plastik itu masih sangat amat banyak. Maka dari itu pemerintah Bali pun juga sudah melakukan kebijakan untuk tidak menggunakan sampah plastik seperti kita menggunakan tumbler seperti itu. Jadi kita harus benar kritis tentang apa sih perbuatan kita dan bagaimana sih dampak ke depannya. Lalu yang ketiga yaitu berkebinekaan global. Jadi belajar dari praktik pengolah sampah terbaik di berbagai daerah ataupun negara lain. Seperti ini, kita ambil contoh Jepang. Jepang itu adalah negaranya sangat bersih walaupun di sekitarnya tidak banyak tempat sampah. Tapi kenapa? Kenapa masyarakat Jepang lingkungannya bisa bersih? Sedangkan di Indonesia sudah banyak tempat sampah yang disediakan di tempat umum bahkan. Tapi kenapa sampah itu masih berserakan? Dengan saya pernah lihat sendiri keluarga langsung membuang sampah di pinggir jalan, di sungai. Saya pun pernah melihatnya gitu. Karena apa? Kesadaran penih, kesadaran dari diri sendiri, pendidikannya begitu. Maka kita bisa meniru dari pendidikan di Jepang gitu. Mereka sudah diajarkan memang dari sejak dini gitu ya untuk membuang sampah, untuk bersih-bersih. Mereka sudah ditanamkan sejak dini sehingga em, didikan yang dini tersebut nantinya akan terbawa sampai dewasa. Maka dari itu kita bisa meniru dari negara Jepang tersebut. Yang tentunya kita mengadaptasi yang sesuai dengan kearifan lokal dan dapat dianggap sebagai bentuk memperluas wawasan untuk lebih baik dalam menjaga ciptaan Tuhan. Yang kedua yaitu nilai palongan, jadi merujuk pada hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga, persahabatan,
dan masyarakat luas melalui tindakan saling peduli, bekerja sama, dan memperkuat semangat gotong royong. Adapun kaitannya dengan nilai profil pemuda Pancasila yaitu nilai gotong royong, yaitu aktif berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, seperti mengikuti bahasa komunitas, ataupun mengelola kompos, ataupun bisa juga mengikuti kegiatan seperti Pandawara Group. Misalnya ada relawan ataupun semua organisasi seperti tadi Trasero yang melakukan kegiatan bersih-bersih. Dan jika mereka membutuhkan relawan, kita pun ikut berpartisipasi gitu untuk uh, bersih-bersih tersebut. Yang kedua itu nilai benar kritis. Jadi secara aktif mengedukasi satu sama lain tentang bahaya sampah, pentingnya 3R, 3R, reduce, reuse, recycle, dan cara memilah sampah yang benar ke teman-teman kita. Lalu yang terakhir itu tentang pelemahan. Jadi di sini berfokus pada hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan atau alam. Lingkungan atau alam ini mencakup tumbuh-tumbuhan, binatang, dan seluruh ekosistem. Kaitannya dengan nilai profil pemuda Pancasila yaitu yang pertama nilai mandiri, yakni setiap individu didorong untuk mengambil inisiatif pribadi dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Ini berarti tidak menunggu orang lain membersihkan, melainkan secara aktif mengurangi sampah pribadi. Misalnya, jika teman-teman membeli sebuah makanan, lalu ada bungkusan kertasnya gitu ya. Teman-teman ya sudah, ya teman-teman buang sampahnya teman-teman ke tempat sampah, bukan teman-teman anggurin sampah kalian terus tinggal, oh ya, kan udah dapat tugas bersih-bersih. Ngapain? Aku buang sampah, kan udah dapat tugasnya. Nanti kan petugasnya bakal ambil. Betul teman-teman tidak boleh berpikir seperti itu, tapi kita juga harus punya inisiatif untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu tentang benar kritis. Jadi pelajar Pancasila akan didorong untuk memahami siklus sampah dari hulu ke hilir. Ini berarti tidak hanya membuang sampah, tapi juga mempertanyakan asal-usul sampah itu berasal, dampaknya terhadap lingkungan, serta mencari solusi kreatif untuk mengurangi ataupun mendaur ulang. Seperti itu. Lalu ada juga nilai kreatif. Jadi, teman-teman bisa menemukan cara-cara inovatif dalam mengelola sampah dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Ini bisa berupa inovasi yang teman-teman keluarkan dalam pengolahan kompos, misalnya dari sampah organik, menciptakan produk ulang yang bernilai ekonomis, misalnya teman-teman menjadikan sampah plastik itu menjadi tas, atau mengembangkan teknologi sederhana untuk mengelola limbah gitu, sehingga angka data yang tadi kita sudah dengar tadi bisa menurun gitu. Semakin tahun semakin menurun, bukan semakin tahun semakin menaik gitu ya datanya. Baik, mungkin teman-teman itu aja sekian dari saya dan terima kasih yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa.